warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Randenes dimana saja berada. Baik Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat semua. Ini sudah memasuki seleksi P3K tahap ketiga ya. Kita persiapan jadi harus matang, harus siap pokoknya semuanya. Tahap 1, tahap 2 sudah pengumuman, belum berhasil. Ya kita tetap berjuang. Channel kami Randenes ini akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru tentang soal P3K seperti yang ada di layar. Ini boleh nanti Bapak Ibu mau di screenshot, mau didengarkan boleh silahkan. Tapi saran dari kami adalah lebih enak didengarkan saja. Jadi nanti tinggal berulang-ulang dilihat, didengarkan maksudnya ya. Nanti akan dengan sendirinya akan ingat. Baik, ini saya dapatkan dari FR sebelumnya dari tahap 1, tahap 2. Semoga bisa untuk pertimbangan. Ya, tidak hanya satu sumber ya. Di yang lain juga boleh. Silakan. Yang pertama adalah pagi ini Bu Ani ini mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik ini jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik itu tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Agni ini bagaimana gitu kan. Langsung saja ke jawabannya. Jawaban A, presentase peserta. Jawabannya A, pelaksanaan remedi. Ini ada ya, boleh nanti dilihat. 0 100%, 9% sama dengan 9%, 32 itu. Jelas jawabannya A. Kesimpulan Bu Agi harus melakukan remedi dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Baik, kita mengejar waktu mungkin hanya sekitar 10 menit, jadinya saya sampaikan soalnya ini cepat ya. Kedua, perhatikan gambar berikut. Perhatikan kegiatan berikut ini. Melakukan diagnosis kesulitan belajar, memahami dan merancangkan kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. Ketika merancang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menjelaskan jenis, prosedur, dan alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menentukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedi. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar yang dilakukan kegiatan remedial adalah yang D. D itu jadi 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, 8. Boleh nanti ya, boleh di screenshot. Silakan diingat. Baik, sudah. Ini langkahnya. Melakukan diagnosis kesulitan belajar, menentukan penyebab kesulitan. Boleh di screenshot Bapak Ibu. Dan solusi penyelesaian, merancangkan remedi. Merumuskan kompetensi, tujuan pelajaran, menentukan materi, memilih, dan seterusnya. Yang ketiga, Bu Vera adalah guru kelas SD. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketika peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat, kesulitan belajar disebut adalah jawabannya C, disgrafia. Disgrafia itu bisa diartikan sebagai kesulitan membaca serta teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Tuh. Ini pengertian yang lain. Disgrafia, kesulitan menulis baik berupa kesulitan huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap, diskalkulia, dan seterusnya. Boleh nanti di screenshot saja. Tidak semua, kalau semua banyak nanti ya. Keempat, Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis. Meskipun sudah diminta menulis, setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Jawabannya adalah C. Jawaban C, disgrafia.
Kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Kelima, Pak Derek adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapatkan nilai jelek pada materi operasional hitung, bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisinya dalam 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut apa? Jawabannya adalah A. Diskalkulia. Kondisi di mana seorang anak itu memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dalam mengalami kesulitan menangkap konsep dasar. Ya, kerama hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang diagnosa mengalami disleksia adalah jawabannya A. Memainkan lagu dan menempel poster abjad angka. Ya, harus dilakukan guru peserta didik disleksia. Melatih membaca rutin buat pelajaran lebih menarik, menyanyikan lagu, menempel poster abjad, memberi waktu untuk beristirahat, bermain yang tepat, membaca buku, mencari gambar. Kita cari lagi. 8. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmoniskan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut dengan gangguan C. Disgrafia semua ya, Ibu ya. Boleh nanti dicek kalau ada yang kurang. Pak Le ini memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil, bentuk maupun ukuran huruf dalam ditulis tidak proporsional, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas, tepat penulisan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Leni adalah C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjilbab huruf bergaris putus-putus. Ciri-ciri di atas merupakan gangguan disgrafia. Hal yang dilakukan adalah ke-10. Perhatikan langkah berikut. Peserta didik dilatih memegang pensil atau pulpen dengan benar, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjuk gambar cara menulisnya. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak miring dan mendatar mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung, menjiplak tulisan cetak tipis. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah yang B. 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5. Boleh Bapak Ibu di screenshot. 11. Penyebab diskalkulia kecuali A. Kecuali yang A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misal beberapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai untuk bepergian. Keberapa ini Bapak Ibu? Ke-13. Lomba kebersihan kampung. Soalnya apa? Berkata di atas paragraf kedua termasuk jenis paragraf. Kita lihat saja yang paragraf kedua, berarti gak usah dibaca Bapak Ibu kalau seperti ini. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga melalui kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas, kemudian setelah itu membersihkan selakan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya mereka menghiasi kampung dengan slogan kebersihan dan menjadikan bak sampah menghiasnya. Jawabannya adalah A. Persuasif. Jawabannya A. Paragraf menceritakan urut kejadian, tapi A-nya di sini narasi, benar. Narasi di sini ada eksposisi, ada deskripsi. Eksposisi adalah paparan, deskripsi adalah gambaran, argumen pendapat, persuasi mengajak, eksplanasi proses mengapa.
Ini sudah masuki bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang paragraf soal nomor 15. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah penulisan daftar pustaka: nama, tahun, judul, kota, penerbit. Nama dibalik, koma, tahun, tahun, judul, miring, kota, titik dua, nama penerbit. Itu kalau dulu mengingatnya seperti itu. Judul, penulis, penerbit, kota penerbit. Cara penulisannya Genik dibalik ya, Genik, koma John, F, titik, nama, titik, tahun, titik, judul, itu tanda miring, cetak miring ya, kota, titik dua, penerbit. Nah, itu caranya, mudahnya itu. Nama boleh diingat lagi ya, kalau ketemu daftar pustaka, nama dibalik, dua kata dibalik, nama, titik, tahun, titik, nata, nama, tahun, nataju, kopi dulunya gitu, ingatnya, nama, titik, tahun, titik, judul buku, titik, kota, titik dua, penerbit. Itu yang betul. Baik Bapak Ibu, sudah menit ke 4 ke 11 ya, menit ke 11 mau ke 12. Jadi diingat untuk part kedua itu nomor 16. Jadi sangat ingin bacanya cepat saja, sudah 12 menit ya. Tunggu saja ya, semoga berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.